etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti watak, sikap, cara berpikir, kebiasaan, serta adat. Etika sendiri adalah kelompok filsafat praktis, yang dimana filsafat praktis ini sendiri adalah filsafat yang membahas bagaimana manusia itu dapat bersikap tentang segala hal yang ada dalam kehidupan. Dan etika ini sendiri dibagi menjadi etika deskriptif, normatif, dan metaetika yang dapat diterapkan dalam persahabatan, profesi, pekerjaan, bisnis, komunikasi, dan sebagainya. Etika juga terkait dengan prinsip pembenaran dalam perilaku manusia. Itu mutlak atau tanpa syarat dan berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu. Tujuan dari etika ini sendiri adalah untuk membimbing individu dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara moral. Yang kedua adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan sebuah kerangka nilai dan norma moral yang bersumber dari 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem ini sendiri memandu perilaku moral individu dan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila ini sendiri berfungsi sebagai kode etik yang menanamkan rasa moralitas dan komitmen spiritual pada warga negara untuk hidup harmonis, damai, dan adil. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Poin yang pertama, mengembangkan dimensi moral, yang dimana Pancasila menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual pada setiap individu agar berperilaku sesuai nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman perilaku. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman yang jelas bagi warga negara dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan berinteraksi secara sosial dengan etis. Yang ketiga, menjadi rambu normatif, yang dimana Pancasila sendiri berfungsi sebagai standar moral dan etika. Pancasila menjadi acuan untuk mengatur kehidupan nasional serta menekan tindakan penekanan seperti korupsi. Pancasila menuntun perilaku moral warga negara, termasuk menolak korupsi yang merupakan pelanggaran etika dan hukum. Korupsi ini sendiri adalah tindakan amoral yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum. Hal ini bertentangan langsung dengan sila-sila Pancasila, terutama yang pertama itu sila ketuhanan, karena tindakan korupsi ini bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral yang diajarkan oleh agama. Yang kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana korupsi ini sendiri merugikan hak dan kesejahteraan sesama manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Korupsi ini sendiri merusak kepercayaan dan solidaritas sosial. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana korupsi ini juga membajak keadilan demokrasi dan proses musyawarah. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana korupsi ini memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat keadilan di negara Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tapi juga merusak ketahanan moral sosial dan masa depan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, masyarakat didorong untuk menolak dan melawan korupsi, menjunjung integrasi, kejujuran, dan keadilan sebagai bagian dari perilaku moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengatasi korupsi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama, pendidikan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini berbasis Pancasila. Yang kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana publik. Yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang fair dan jujur. Yang keempat, menjadi teladan perilaku etis di lingkungan sosial dan profesional. Yang kelima, pelibatan media dan lembaga pengawas untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, korupsi dapat diminimalisir secara signifikan karena masyarakat secara moral dan etika secara kolektif menolak praktik tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Alasan mengapa Pancasila perlu dikaji. Yang pertama, sebagai dasar dan ideologi negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia, yang artinya setiap peraturan, kebijakan publik, hingga sistem pendidikan dan pembangunan nasional itu harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila itu menjadi dasar, arah, dan pedoman bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai penangkal ideologi asing. Di era globalisasi, arus informasi dan ideologi dari luar negeri itu mempengaruhi dengan sangat cepat. Tidak semua nilai atau ide tersebut sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berperan penting sebagai filter ideologis yang menjaga stabilitas nilai-nilai nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai panduan untuk mencapai tujuan nasional. Maksudnya ialah Pancasila menjadi pedoman utama dalam mengarahkan semua kegiatan bangsa Indonesia supaya sesuai dengan cita-cita nasional, yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika dan dasar pengembangan ilmu. Yang pertama dari sisi historisnya. Sejak awal perumusan Pancasila tahun 1945, para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Suepomo sudah menegaskan bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan gotong royong diambil dari budaya serta adat istiadat bangsa sendiri. Artinya, Pancasila tidak hanya hasil pemikiran politik, tetapi juga hasil dari refleksi nilai-nilai etika bangsa Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa Pancasila menolak penyalahgunaan kekuasaan sejak awal pendirian negara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab. Nah, yang kedua dari sisi sosiologis. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, ciri khas bangsa kita adalah gotong royong, musyawarah, dan kedaulatan terhadap sesama. Etika Pancasila mencerminkan karakter masyarakat yang ingin hidup rukun, adil, dan saling membantu. Dalam konteks pengembangan ilmu, ini berarti pengetahuan seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. Jadi, secara sosiologis, etika Pancasila mendorong ilmuwan untuk memperilaku jujur, bertanggung jawab, dan berpihak pada masyarakat umum. Ketiga, dari sisi politis, Pancasila bukan hanya ide moral, tetapi juga landasan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara negara dalam membuat kebijakan politik. Ketika seseorang menyalahgunakan jabatan atau melakukan korupsi, berarti ia melanggar etika politik Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, penerapan etika anti korupsi adalah bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Selain itu, dalam dunia ilmu, kebijakan penelitian dan pendidikan pun harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dinamika penerapan Pancasila. Dalam penerapan Pancasila ini kan bersifat dinamis, yang mana artinya itu harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sementara itu, dinamika ini kan berarti perubahan yang terus terjadi dalam cara mengamalkan Pancasila sesuai perkembangan zaman. Nah, penerapan Pancasila ini kini itu tidak lagi sebatas dalam kehidupan sosial dan juga politik, tapi dia juga mencakup dunia digital dan media Direktur sosial, Utama PT ilmu Pertamina pengetahuan dan Patraniaga teknologi, Rifan Siahaan dunia turut menjadi pendidikan satu dan dari ilmu 7 ekonomi. tersangka Nah, kasus dalam era dugaan korupsi digital ini tata kelola misalnya, minyak nilai-nilai mentah Pancasila ini dan perlu produk kilang. diaktualisasikan melalui perilaku yang mencerminkan etika bermedia, toleransi di ruang digital, serta penggunaan teknologi untuk kebermanfaatan bersama. Sosial COVID-19.
Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita KPK akan yang membahas menetapkan tentang mantan tantangan Menteri Pertanian penerapan Syahrul Pancasila Yassin di Limpo era modern. sebagai tersangka Nah, dugaan korupsi dengan di kemajuan ilmu Kementerian Pertanian. pengetahuan banyak membawa manfaat, tetapi juga melahirkan tantangan moral dan sosial. Beberapa tantangan yang munculnya itu seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Terus individualisme dan menurunnya rasa kemanusiaan akibat pengaruh globalisasi, serta penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan juga pelanggaran privasi. Lalu ada juga menurunnya semangat gotong royong dan toleransi di masyarakat. Nah, tantangan seperti korupsi ini itu kan merupakan ujian nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila-silanya yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Selanjutnya itu ada upaya menghadapi tantangan. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, penerapan Pancasila ini perlu diperkuat, yaitu kita bisa melakukannya melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila di semua jenjang pendidikan. Terus bisa juga dengan menegakkan hukum yang adil dan transparan agar nilai kemanusiaan dan keadilan itu tidak hanya menjadi semboyan. Terus kita juga bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, dengan demikian, kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan ini justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat penerapan nilai-nilai dari Pancasila tadi, itu kan, terutama sila kedua. Nah, jika diarahkan pada hal-hal yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Berikutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance sebagai setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi memengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya ada esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Dua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, ada hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, ada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.